ayat suci Al-Quran. Marilah sejenak kita alihkan pandangan dan pikiran kita untuk mendengarkan tausiah yang bertalian dengan bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk itu, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh yang kami muliakan, Ustazah Hajah Nur Hasanah. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa ma Muhammadun illa rasul wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang sangat ulun hormati, sayangi, cintai dan muliakan ibu-ibu panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul di Kalayan Agam Akor. Akorkah perkataan? Alhamdulillah. Ibu-ibu, para tokoh masyarakat, para asatizah dan ibu-ibu, anak-anakku, para undangan sekalian, calon-calon penghuni surga Firdaus bighairi hisab ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan hati yang tiada terkira, di hari yang sangat bersejarah ini kembali kita bersua, bertatap muka, beradu pandang, bersimpuh kaki, karena kita takzim dengan peristiwa yang sangat luar biasa ini. Sama-sama mengenang kembali peristiwa kelahiran makhluk seorang insan yang paling mulia, lebih mulia daripada surga. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah bersabda, ismi fil Quran Muhammad sallallahu alaihi nabi. Namaku tersurat di dalam Al-Qur'anul Karim Muhammad. Wa fil Injil, dalam Injil ya Nabi ada juga Injil yang asli bertulis namaku. Ismuhu Ahmad. Namaku Ahmad. Namaku wafil Taurat. Ismi wafil Taurat, namaku tertulis di dalam kitab Taurat yang asli, yaitu Ahyad. Adakah nama garang ayat di sini? Masya Allah. Ibu-ibu, aku diciptakan oleh Allah, aku diangkat oleh Allah menjadi pemimpin para nabi dan rasul sebelum roh Nabi Adam ditiupkan dan antara roh Nabi Adam ditiupkan ke dalam jasadnya. Kemudian aku diutus oleh Allah di akhir zaman. Jadi kita ini berada di akhir zaman. Tidak berapa lama lagi dunia ini akan kiamat. Dan kita jangan mana-mana. Tidak akan terjadi kiamat kecuali orang tidak lagi mengenal Allah. Orang kada tahu lagi apa makna kalimat la ilaha illallah. Wah, ini banyak yang alim-alim. Amin ya rabbal. Banyak yang solehah. Mudah-mudahan kita jangan menemui hari kiamat. Ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan umatku daripada tempat yang paling hina, yaitu neraka jahanam. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus, kita tidak mengenal Allah. Betul apa betul? Orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad di akhir zaman ini akan menempati sehina-hina tempat, yaitu neraka jahanam. Makanya ujar Nabi, tamaman na'mati dukhulal jannah. Paling sempurna nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba apabila dia diperkenankan masuk surga. Amin. Dan masuk surga serumahan keluarga. Wal fauza minan nar. Tamaman na'mati dukhulal jannah wal fauza minan nar. Paling sempurna nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba bukan duit yang banyak, bukan pangkat yang tinggi, bukan disanjung-sanjung orang, bukan ini, bukan rupa yang cantik, tapi yang paling sempurna apabila sudah diperkenankan masuk surga. Dan kesudahannya nih husnul khotimah. Ibu-ibu yang berbahagia, apa gunanya hidup di alam dunia? Rupa yang cantik, duit yang banyak, lakinang bungas, anak yang banyak, minantu cucu buyut, lamun kesudahannya kan neraka, tidak ada artinya. Nauzubillah min. Hujungan kita hidup di alam dunia ini yaitu masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, kata Sayyidina Muhammad Salman Al-Madani, manusia yang paling besar jasanya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Habib Abdullah Al-Haddad, kamu berjalan kepala dari kampung halaman sampai ke Madinah ziarah, belum terbayar walau seujung rambut daripada jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengerti bahwasanya Nabi Muhammad lah yang membawa iman dan Islam ini, memperjuangkan dengan jiwa dan raganya dan hartanya. Banyak sahabat-sahabat beliau yang gugur syahid dalam peperangan sehingga agama Islam sampai ke kita. Alhamdulillah. Maka timbullah rasa cinta yang bersangatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai pian rupa bungas
kalah India. Duit banyak, gigi emas, pipi emas adalah. Mun pipi emas ada pangula, mun gigi emas banyak. Nah, banyak duitnya, dipuji sanjung orang, tapi kafir mau biar makan tenggal suapan, hidung tondong ke bawah, biar aja nang penting masuk Nah itulah nikmat yang luar biasa, yaitu Nabi tuba liman hudiyal Islam. Sungguh beruntung orang yang dianugerahi oleh Allah nikmat iman dan Islam. Sebab iman yang kita minta ini, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, amin. Minta iman ini dibawa sampai kita menghadap Allah, karena itu mahar jujuran masuk surga. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang mulia, orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang menghayati bahwasanya manusia yang paling besar jasanya menyampaikan iman dan Islam kepada Allah adalah satu-satunya Nabi Muhammad, pasti dia pengen sekali ketemu Rasulullah. Handang dampian bamimpi pada Rasulullah. Man ra'ani fil manam ya'lam yadkhuluna. Siapa nambah mimpi jangan Nabi berdapat aku cinta, syaratnya biar berdapat penghadapan ada cinta guys. Cinta dan sayang mahabbah kepada Rasulullah, lalu kita ini diberi mimpi walau sekali, ada kau 2 kali 3 kali barang. Amin. Ada kau juga 3 kali 10 kali. Amin. Tiap hari atau tiap detik. Amin. Man ra'ani fil manam, siapa yang bermimpi berdapat aku jangan lam yadkhulun nar, orang itu selama-lamanya ada di sentuh neraka, ahli surga. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wasirillahil akbar. Amin. Siapa Ujar Abdullah bin Abbas yang membaca itu doa mau tidur 15 kali, insya Allah akan ketemu Rasulullah di dalam mimpi. Mudahan Rasulullah sudah masuk ke rumah kita, karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menyadari bahwasanya Rasulullah ini manusia yang paling besar jasanya menyelamatkan manusia, menyelamatkan makhluk Allah daripada golongan jin dan manusia dan seluruhnya daripada kobaran neraka jahanam dengan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, timbullah kecintaan yang luar biasa. Contoh, sahabat Nabi namanya Sauban. Siapa namanya, Bu? Sauban. Lama kada bertemu Rasulullah, orang gunung, orang Badui, tinggal di pegunungan, nangaran kurang miskin, lawas pada. Begitu dia bertemu dengan Rasulullah di Madinah, mudahan kita ke Madinah berada, hendak benar melihat rumah Rasulullah. Amin. Nang kaya apa jua masjid Rasulullah, nang kaya apa jua rumah Rasulullah. Ya Allah, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wa ziyarata maqamin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil dan jangan dimatiakan. Jawali kita merancang-rancang datang ke Makkah haji wa umrah. Amin. Berkat Rasul Sauban ini nalawas kada dapat Nabi. Dari kejauhan dia berjalan dalam panasnya gurun Sahara, kehujanan, kepanasan, beberapa hari dia berjalan sampai ke rumah Rasulullah. Dia dalam keadaan pucat basah, kurus, cekrung matanya. Lalu menghadap Nabi, ujar Nabi, wahai Sauban, ikam garing kah? Tahu aku garing? Ya sakit. Ikam garing kah aja Nabi, wahai Sauban? Ya Rasulullah,
Tidak ada penyakit di badanku ini. Ulun kada garing, melainkan diriku siang dan malam berpikir, Busyah, jangan-jangan aku kena kada dikumpulkan Allah di dalam surga bersama engkau ya Rasulullah. Itu yang aku pikirkan siang dan malam. Di sini ulun rindu bisa saja ketemu pian, tapi begitu nanti engkau masuk surga, apakah aku bisa juga masuk surga bersamamu ya Rasulullah? Itulah yang aku pikirkan dalam kesedihan dan kebimbanganku ya Rasulullah. Apakah aku bisa berkumpul dengan dirimu? Berdiam Nabi ini tidak akan berbicara illa wahyu yuha. Itu surah An-Najm, kecuali dengan wahyu daripada Allah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril memadahkan jawabannya. Padahkan kamu belum bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah war rasul, barang siapa ujar Allah yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, amin, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka orang itu pasti dikumpulkan dengan mereka yang mendapat nikmat. Di mana? Di surga. Minan nabiyyin, terkumpul kita dengan Rasulullah, amin, nabi-nabi, wassadiqin, orang-orang yang tidak pernah berdusta, amin. Dan mereka itu berkumpul pula wasyuhada. Mudah kita terkumpul dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang gugur dalam peperangan Syahid. Wassalihin, mereka yang taat kepada Allah Ta'ala pasti terkumpul dengan nabi-nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang yang syahid. Wassalihin, dengan guru-guru kita yang alim wali-wali, amin. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah ujar malaikat Jibril, ujar Allah Ta'ala, mereka itulah sebaik-baik teman. Mudah-mudahan Rasulullah nanti menjemput kita ketika kita di masyarakat. Amin. Ketika sahabat Rasulullah bernama Bilal bin Rabah, Rasulullah meninggal dunia. Bilal apabila hendak makan, baru sesuatu saat ingat Rasulullah, bercucuran air matanya. Gusti ya Bilal, ampun kada terkumpul Rasulullah. Bila minum seteguk dua teguk bercucuran air matanya. Apabila dia mau masuk masjid diminta azan tidak sanggup. Akhirnya kurus kering Bilal ini terpikirkan dan teringat Rasulullah. Minta izin kepada Khalifah Abu Bakar agar dia berhijrah buat sementara waktu ke Damaskus di Syam sana buat. Nah, diizini buat. Itulah kayak Bilal ini madam ke Damaskus untuk menjaga kesehatan, karena bila kelihatan masjid Nabi menangis, bila melihat menara tempat beliau azan, tempat Rasulullah memimpin sholat siung, akhirnya pergi ke Damaskus. Minggu ke bulan, bulan ke tahun, Bilal ini sudah bisa makan. Tiba-tiba di malam hari bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Mudah-mudahan berkat saya Bilal bin Rabah Rasulullah mau menemuinya. Ujar Rasulullah di dalam mimpi itu, ya Bilal, labbaika ya Rasulullah, pun ulun. Apakah engkau sudah bosan terhadap aku ya Nabi? Bukankah engkau sekian lama tidak datang ke Madinah untuk berziarah ke kuburku? Apakah engkau sudah bosan terhadap diriku? Tidak ya Rasulullah. Kemudian Bilal ini memacu kudanya dengan kecepatan tinggi menuju Madinah. Begitu sampai di Madinah, Bilal ini memasuki Masjid Nabawi. Ujar sahabat, selamat datang wahai sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ujar Bilal, alhamdulillah. Lalu Bilal ini masuk Masjid Nabawi. Dahulu kubur Nabi itu baik ada di pagar.
Langsung Bilal ini memeluk misan daripada makam Rasul. Mudah-mudahan kita kawal raudah menciumi akan dinding-dinding raudah bagaikan menciumi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal mencium istana. Lalu beliau menangis berurai air mata, hampir tidak sadarkan diri. Datang sahabat Bilal, kami mohon biar engkau azan kembali, ini tiba di waktu zuhur. Kata Bilal, sejak wafatnya Rasulullah aku tidak sanggup azan. Bilanya azan siup. Ujar sahabat nang lari memohon, kada sanggup. Tiba-tiba cucu kesayangan Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain datang. Al-Hasan summal Husain summal Husain lin Nabi qurratul ain qurratul ain nuruhum kal kawkabin jadduhum sallu alaih sallallahu alaih. Inilah kedua putra Sayyidah Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai kakek Bilal, ujar anak-anak masih muda nih Sayyidina Hasan Husain, aku minta engkau agar engkau melantunkan suara adzan. Aku rindu dengan suaramu, wahai kakek Bilal. Nang meminta ini buah hati Rasulullah. Kada kau berindah Bilal nih, badiri adi mimba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang yang ada di kesamaan, mereka beranggapan Rasulullah hidup kembali. Ada pernah mendengar suara Bilal bertahun-tahun. Ayo kita tinggalkan toko sepi pasar tua. Suara Bilal itu menggelegar, suaranya nyanyikan bagi perempuan asli loh. Bilal itu suaranya menggelegar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang di gunung-gunung, di kebun melepaskan cangkulnya, melepaskan alat-alat menanam daripada tanaman dan kebun-kebun pohon zaitun, berlarian ke masjid. Rasulullah hidup kembali, Rasulullah diutus kembali ke masjid. Semua menangis. Mana Rasulullah? Tidak ada. Semua menangis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang teramat sempurna dan teramat baik, teramat kasih sayang dan penuh dengan kelembutan. Barataan menangis, siapa yang ada? Sayyidina Bilal. Mereka berlarian, sepi perkebunan, sepi pasar. Begitu Sayyidina Bilal mengangkat suara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keburu gue pasti menangis berat. Bilal kan siup teringat Rasulullah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan Rasulullah di dunia wa fil barzakh, di dalam kubur ya Rasulullah, hadirkan Rasulullah. Ketika kami dibangkit di hari kiamat ya Rasulullah, hadirkan Rasulullah untuk menuntun kami menuju surgamu ya Allah. Amin ya Rabbal. Bilal siup ada sadarkan diri. Itulah Bilal. Akhirnya setelah beberapa masa Bilal di Madinah kembali ke Damaskus karena dia kawin dengan seorang perempuan di sana. Tiba-tiba Bilal yang sakit kuat yang mendekati sakaratil maut, berteriak istri dan anak-anak, aduh sedihnya hati. Ngapa pun langit para menghembuskan nafas, anak-anak menangis, apa, aduh sedihnya. Apa kata Bilal? Alangkah bahagianya hatiku, alangkah senangnya hatiku hari ini, wahai istri dan anakku. Sebentar lagi aku akan berjumpa dengan orang yang paling aku cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
Mudahan kita waktu sakaratil maut keluarga menangis tapi kita tersenyum karena kita akan berkumpul dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Bilal dan Rabah. Kata Bilal, ya wahai istriku, mana minyak wangi? Anak mati itu gue di minyak wangi sunnah hukumnya karena kekasihku menyenangi wawangian. Diberikan minyak wangi jadi ada pula-pula tuh dari laki ke siapa. Ambilkan minyak wangi syaitan kedua di beparah laris kena minyak wangi nih. Minyak wangi ami awak-awaknya di mana-mana di minyak wangi ini orang tak meninggal kalau di minyak wangi ini di bumbu minyak wangi ini parah sudah sakarat Bilal. Ujar Bilal, wahai kekasihku, aku selalu teringat dirimu. Engkau suka memakai siwak. Wahai istriku, adakah sebatang siwak? Aku sangat merindukan Rasulullah. Aku akan bertemu dengannya. Sebentar lagi apa akan mana siwak? Kemudian bilang siwak. Biar tahu lah siwak. Ayo. Ada di Banjar nih. Kecuali yang datang di Mekah, Madinah, India. Kayu siwak, kayu kira-kira. Bila kita nih hendak sholat, kita bersiwak. Niatnya iringi Allah, ya Allah, aku berniat memakai siwak mengikuti sunnah kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat pula cari siwak nang dibawa murah semalam datang oleh-olehnya. Adakah? Insya Allah. Kayak apa cara bersiwak Nabi? Allah Bilal mempraktikkan siwak. Dari sini dari sebelah kanan sampai di tangan sini berhenti, betul turun ke bawah, saya pulang ke sini, hanya naik ke atas. Nah seperti angka 8 adalah antara merah. Nah lalu ke sini, lalu turun ke bawah. Setelah meletakkan siwak, Bilal pun dengan fasih mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tersenyum kembali ke hadirat Allah. Mudahan kita itu juga baik. Akhir kalam yaitu kalimat wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah aw yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang akhir hayatnya tidak ada perkataan di lidahnya kecuali kalimat la ilaha illallah, apalagi kata Imam Syafi'i disambung dengan Muhammadur Rasulullah, itulah orang yang masuk surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Mau dilanjutkan ibu-ibu? Ulun keparau, ayo jaga kerja. Ulun sayang banyak lalu lihat buan-buan aku orang ini. Dulu tuh di sebelah ibu Pawanci ini. Dulu tiap malam Sabtu bipalah memberikan ceramah rutin di sebelah gang nih, Kang Tasari. Buan-buan berapa hari nang Tuhan ya hadir kali sudah nang anak-anak tahunya dulu lawas. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi. Paham bedanya? Didatangi oleh seorang lelaki. Ya Rasulullah, ujar si laki ini. Siap yang mendengarkan pertanyaan laki-laki ini. Untung orang sejaman loh Nabi pula. Pian kan kata sejaman. Aduh, jangan pendapat Nabi. Betul apa betul? Ya Rasulullah, ujar si laki-laki. Ulun hendak curhat lawan dia. Dengarkan Nabi. Ulun ini Rasulullah. Makasih Ibu Hajah Solehah. Ulun ini Rasulullah, ujar si laki-laki. Yakin benar hatiku ini tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah. Dan hatiku cinta kepada Allah yang memberikan segala nikmat yang besar-besar ini, yaitu iman dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hatiku ini mahabbah kepadamu wahai Rasulullah. Aku yakin bahwasanya engkau ini, saya yakinnya engkau ini adalah Rasulullah. Yang kedua, aku yakin apapun yang engkau sampaikan itu dari Allah. Aku selalu mengerjakan sholat yang 5 waktu tepat waktunya. Dan kita kayak tujuan.
tepat waktunya subuh jangan melandau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan sarumahan ahli sholat, saksang dalam ampur ahli sholat. Mana namanya basir? Ini biar mana siapa? Mama Hadri. Manya Hadri gaduh sudah manya basir datang 2 kali bunuh sana. Insyaallah ulun datang. Asal peringatan maulid Nabi selama ulun sehat. Doakan pula semoga selalu sehat. Sama-sama panjang umur, terkumpul di dunia, terkumpul di surga bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Ulun ini jadi si pemuda tadi yakin benar serah pian ini adalah Rasulullah. Dan saya kurang Jakarta pulang saya yakin bahwa sholat yang 5 waktu itu adalah merupakan jaminan untuk mendapatkan surga. Aku kerjakan di dalam waktunya, aku penuhi syarat rukunnya. Dan aku wahai Rasulullah selalu mengerjakan puasa Ramadan. Amin. Sepanjang Ramadan aku berpuasa di waktu siang selelah apa jua. Dan aku wahai Rasulullah mengeluarkan zakat. Seapapun harta yang diberikan oleh Allah kepadaku, aku zakat. Karena jangan zakat itu menyuburkan rezeki. Amin. Ada kanang berzakat nih. Insyaallah banyak nang berzakat. Di sini banyak saudagar. Amin. Ulun mengeluarkan zakat dan ulun bersedekah. Berhaklah ulun menempati tempat di surga bersama orang-orang yang pian sebutkan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Apa jawab Nabi? Mau tahu Bu jawabannya? Ujar Nabi, apabila seseorang mengerjakan seperti yang engkau katakan, dia yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah sehingga dia berbuat taat kepadanya. Dia yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW Rasulullah. Dia mengamalkan sunnahnya dan dia yakin bahwa sholat yang 5 waktu itu adalah yang pertama kali ditanya lalu disempurnakannya. Kemudian dia berpuasa Ramadan, kemudian dia berzakat. Maka wajar jika demikian engkau akan mendapat tempat di surga. Amin. Bersama an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Selama ulang syarat tersebut udah membacakan di sana. Biar tambah mantap. Amin. Selama apa Bu? Malam ya Allah walidai. Siapa aja yang meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, dia sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, berzakat dia, berhaji apabila dia mampu, orang itu ahli surga. Selama dia tidak durhaka kepada ibu bapaknya. Amin. Mudah-mudahan diri kita masuk anak yang bakti, laut abah mama. Kita doakan anak-anak kita nih mudah jadi anak yang soleh beratan. Jangan menyakiti hati abah mama. Amin. Jangan sampai durhaka loh ibu bapak. Biar banyak penyembahnya, biar banyak amalannya. Kamu yang mendurhaka ibu bapak, ada kamu masuk surga jangan. Pada gampang. Ibu-ibu, dahulu ada seorang lelaki di tanah Arab sudah mendaftar tulang haji, anak satu-satunya semata wayang, belahan jiwa. Abahnya meninggal sudah, mamanya ini stroke. Tahu stroke? Ada bisa daya upaya. Nang melayani anak lelaki tadi kan satu-satunya. Mama ya ulun jar keluar sudah nama ulun nak tulang haji. Jadi dia malah ulun tinggal langkah. Jadi jauh menjangkit mamanya, mama garing nakai, mama stroke rusuk sulak dulu. Kena tunggu mama kalau sehat. Ada ulun tulak. Mengaras, kayak apa mama nak makan, kayak apa mama minum nak. Tingkau ngaya bola. Ada nampak kayukut, lagi orang Banjar bak kayukut. Ada pokoknya aku tulak-tulakan. Peduli amat aku mahal kupian yang ising lapangan.
Jadi nang umani kada menuntut ilmu jua, karas jua hati. Nauzubillah min. Ikam jar kada makasih. Mudahan kada tuntas perjalanan ikam kena dipitnah orang. Nauzubillah min. Terbuktilah ucapan seorang ibu tadi. Bersama jamaah sakampungan dari turun naik kereta gue kada ada pesawat wah kada ada nang bis gue ini nyaman bagus. Begitu mendekati kota Makkah Bamanda, di luar kota Makkah ada masjid kurang di serombongan satu kafilah Bamanda. Saat itu jamaah haji tadi masukkan ke masjid, si laki-laki yang ada di bayangan mamanya tulak tadi masuk. Saat itu di kampung di luar kota Makkah tadi kurang kerampokan dalam jumlah ratusan juta, hampir miliar. Maling yang mencuntang tadi masuk ke masjid itu arah keimaman. Si pemuda tadi pas berdiri di situ ditantang orang. Nang ini pasti malingnya jurah-jurah. Adanya sumpah dari Allah ada mun maling mengaku di bak penjara. Kadang ini juga malingnya kokoli orang dicongkel orang matanya. Karena nang tuan manis istri sudah habis miliaran duit. Ini juga aja malingnya tadi kan 7 kasih dia. Coba kita cari di kalian ada malingnya tulak autan tambah masuk masjid. Doa mamanya tadi. Jangan dituntaskan ya perjalanan hajinya kecuali mendapat fitnah. Dicongkel orang matanya. Kemudian dia ada mata lagi polisi orang datang polisi, tangkap polisi. Dipaksa mengaku ada penjual. Di Makkah di Madinah itu dahulu berlaku hukum Islam bila mencuntan dalam jumlah sekian juta dipotong tangan. Ini miliaran. Dipotong tangan, ada alatnya buat pemotongnya orang kan mati. Dipotong tangan kanan, dipotong tangan kiri, dipotong kaki kanan kaki kiri. Mana mata buta, batas babadis ada batangan kada. Gara-gara mamanya badu anak ada baik. Bo, ingat jangan sampai badu anak ada baik lah. Awas bila badu anak ada baik. Karena tidak ada di dunia ini doa yang paling langkas dikabulkan untuk kejahatan kecuali doa seorang ibu buat anaknya. Nauzubillah min. Tidak ada di dunia ini doa kebaikan yang paling cepat kabul kecuali doa seorang ayah buat anaknya, bagaikan doa seorang nabi buat umatnya. Subhanallah, bakti berdatangan buatan kakanakan remaja putri nang putra putri jangan ada nang nyakiti hati abah mama akor. Jangan ada nang begadang-gadangan, jangan ada nang mabuk-mabukan, jangan tempat-tempatan orang judi internet, jangan ada nang hutang nang bunga-bunga. Auzubillahi min. Dan anak cucu kita menantu kita dipeliharakan oleh Allah. Jangan sampai menyakiti hati kita. Abah mama ulun mati sudah kata baisirin sakit hati di dalam kubur. Apabila anaknya berbuat durhaka, maka dosanya itu didatangkan bara api ke dalam kubur abah mamanya. Dilemparkan ke wajahnya. Nikam kada mendidik anaknya mereka lagi. Ini nah menangislah kuitan di dalam kubur. Nauzubillahi min. Ibu-ibu terjadi generasi laki-laki yang malang tadi ditangkap polisi, dipotong tangan dan kaki. Ujar polisi, ada cukup sampai di sini kita arah keliling kampung. Nyaman orang jangan mengadakan lagi pencurian perampokan hampir miliaran tadi di arah orang. Pengumuman ya polisi. Inilah hukuman bagi orang yang mencuri dalam jumlah sekian ratus juta. Wahai polisi, beri kesempatan aku berteriak yang anak muda tadi. Pengumuman, ayo aja polisi. Aku ini demi Allah aku tidak mencuri, tapi doa ibuku mendoakan aku supaya kena fitnah. Aku ini didoakan ibuku supaya kena fitnah. Aku adalah seorang jamaah haji yang akan memasuki kota Makkah. Wahai orang-orang yang menyaksikan hukuman Allah Ta'ala terhadap diriku, janganlah kalian durhaka kepada ibumu. Amin. Sekalinya terdapat rombongan yang bahagia tadi. Kawan kita nasa kampung ya. Ini rombongan kalau besar kampungan. Kita datangi kantor polisi sekampungan. Mbak naik aja tadi.
bersaksi demi Allah ya orang serampuan ini anak nih anak orang yang baik dan yang ada pada mencuri dan ini jamaah haji dia bukan maling. Nah menyesal ya lagi polisi tapi kalau boleh akan tangan yang sudah potong dari baju sosok. Ujar si polisi maaflah soalnya malingnya menunjukkan dapat dapat kurun saharan itu dapat orang maling sesungguhnya dapat si laki-laki tadi terfitnah. Ujar polisi maaflah baliku maaf. Ujar si laki-laki aku sudah memaafkan. Inilah contoh orang yang durhaka kepada ibu. Nauzubillah min masyaallah barakah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh anak yang durhaka kepada ibu bapaknya tidak diberkati oleh Allah. Jadi ujar guru kita sekumpul kemana aja buat kita tolak ada boleh kada beizinan abah mama. Akurkah? Selama abah mama kita masih hidup. Jika kita melakukan perjalanan kita kasih tahu aku maai lagi di Surabaya, aku guring di hotel Ano, biar bahaya jangan sakit hati, biar maai jangan khawatir. Akurkah? Jangan kita meruntuhkan perasaan hati abah mama. Masyaallah barakah. Anak mana saja yang keluar rumah tanpa izin abah mama sepanjang perjalanan dikutuk Tuhan. Nauzubillah amin. Adakah kakak-anak yang batu tulakan ke Palangkaraya kemana-mana di sini kada beizin dan kuitan? Adakah angkat tangan? Anak yang soleh-soleh barakah. Amin. Ya Rabbah, beizin dulu. Akulah orang yang durhaka kepada ibuku. Jadi saksikan orang-orang. Jadi ujar polisi, kami maaf yang banyak. Ika minta apa aja kami kabulkan. Aku tidak minta sesuatu aja kecuali agar engkau mengantarkan diriku ke hadapan ibuku sebelum nyawaku ini meninggalkan jasadku. Aku ingin mendapat ridha ibuku agar Tuhan tidak mengharamkan bagiku surganya. Ancam baik petugas kepolisian mengantar ke rumah si laki-laki yang kurang Arab tadi. Di mana anda aja jadi aku di muhara lawang mamaku di rumah mamaku. Polisi perhatikan dari kejauhan, perhatikan di polisi. Bakal mata buta, batis kada lagi, tangan kada lagi. Assalamualaikum. Ya suara sudah kada dikenal lagi, kurang ketukan disiksa. Siapa di luar? Jago tanya setrok tadi. Nah, apa kayu batingat awak. Buka lawang. Akulah musafir yang kelaparan. Wahai ibu, aku sudah berhari-hari tidak makan, tidak minum. Sudikah ibu memberikan kepadaku seteguk air, sesuap makanan? Silahkan, aku akan siapkan jadok manik nanti lupa dengan seorang. Tapi nandok. Kalau ambil roti sepotong, membawa banyak segelas. Nina ambil banyak, ni ambil. Wahai ibu, aku tidak punya mata, aku tidak punya tangan. Bisakah engkau memasukkan air, mengangkat gelas itu ke bibir, memberikan walau seteguk pun? Ujar si ibunya, kamu bukan muhrim dengan aku, jadi tidak halal. Tidak wahai ibuku, ini darurat halal karena aku tidak punya mataku telah menjadi buta, aku tidak punya tangan dan kaki. Ancapai naumanin yang kurang setruk betul-betul. Nama menuntung makan banyak di kamuntung. Sakanya anak yang merangkul dengan simpunya. Ibu, akulah anakmu yang telah durhaka meninggalkan dirimu dalam keadaan sakit. Ampunkanlah kehilapan dan kesalahanku agar dihalalkan bagiku surga. Dipinang dua, anak seorang dua, nauzubillah min. Ya Allah, jasa ibu tadi, aku ini bukan hanya seorang ibu yang bermanfaat, aku ini seorang ibu yang durhaka kepada anakku. Allah menyesalnya diriku. Apa hendak dikata bu? Nasi sudah menjadi bubur. Betul apa betul? Bagi anak ada baik pihaknya. Senantiasa kita sebagai seorang ibu dalam situasi apapun jangan panas hati lawan anak. Akurkan, kasihan anak. Namun anak dapat kecelakaan yang rugi abah mamanya. Betul apa betul? Kalau anak masuk neraka yang rugi abah mamanya. Betul apa betul? Apa kita mau jadi anak ahli neraka? Ada anak kita anak masuk surga. Ampuni pula anak berataan. Akurkan. Gak akur jadi saksinya. Sudah diampuni ke Bu Minanto, sudah diampuni ke anak-anaknya, biar mereka beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amin.
Akhirnya mamanya ini, aku adalah seorang ibu yang durhaka, bukan hanya anak yang durhaka, tapi ternyata akulah ibu yang tidak bermanfaat. Wahai anakku, maafkan atas kehilapan doaku yang begitu jahat kepadamu sehingga engkau mengalaminya. Wahai anakku, relakan kesalahanku, jangan anak ulun minta ampun maaf, biar kada salah ulun yang salah lawan biar barisan berdua barana. Lalu na omani mangkat tangan, ya Allah, alangkah malunya diriku, matikan aku bersama anakku sakit langsung meninggal dunia. Itu orang hikayat itu buat di dalam kitab supaya kita nang datang kemudian ini jangan sembarang ucap akor, jangan sembarang doa. Lamun anak kita tuh bakal lakukan doanya, mudahan anaknya suci, amin. Mudahan anaknya alim, mudahan ikam beruntung, akor kan? Jangan menyalah-nyalah. Selama orang itu tidak durhaka kepada ibu bapaknya, dia berhak masuk surga. Terakhir, ulun hendak menyebutkan kewajiban anak non kuitan. Akor kan? Akor harus saya bukan akor. Kewajiban anak kepada orang tuanya memberikan makan. Kalau sekarang kau lagi mencari, biarpun kau mencari, kita antar ya sebulan walau setengah balik. Amun kalau setengah balik sebalik. Akor kan? Kenapa? Anak mana saja yang memberi makan kepada ibu bapaknya atau mertuanya sesuap makanan, dia diberi pahala bagaikan beribadah sepanjang tahun, siang berpuasa, malam sepanjang malam bertahajud dan diterima ibadahnya. Amin. Mau babarian non abah mama lon min Tuhan, mau benar dasar wanita solehah barata. Memberi pakaian lon abah mama walau setahun sekali. Kemudian apa lagi? Wa qul lahuma qawlan karima. Apabila berkata-kata hendaklah berkata dengan lemah lembut. Akor, kasih sayang, janji. Selesaikan masalah dengan hati yang dingin. Fala taqul lahum uffin. Sekali-kali kita tidak boleh membentak abah mama. Sebesar apapun kesalahan beliau, dinginkan hatinya, dinginkan hatinya. Akor, awas pina mahing lon boitan, awas. Para kau masuk surga, ada gampang. Ini nah ayatnya tulisakan tadi. Ujar Allah Ta'ala, fala taqul lahum uffin. Anak jangan sampai berkata, "Cah, mana ini ketinggalan zaman ortodok." Tapi anak-anak itu di sini katakan, ada anak bakti beratan. Amin. Fala taqul lahum, ada jauhnya. Dan tempat berataan ini kabar dari Rasulullah, sidin baratan nak bawa kita masuk surga. Tepati janjinya oleh Rasulullah. Amin. Fala taqul lahum uffin. Siapa yang mempunyai abah mama yang masih hidup, jangan katakan, "Cah, mama nang ini." Dasar mamang ini. Nauzubillah, amin. Tuhan kadar itu. Walaupun sidin mari doakan Tuhan kadar itu. Kamu Tuhan kadar itu, kau masuk surga juga. Fala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Jangan bersuara nyaring keras daripada suara abah mama. Padahal anak-anak di rumah di barataan. Sampaikan bola. Nah, ini ayat Quran, bukan kita minta dihormati, bukan anak-anak aja. Bukan mama abah kita minta dihormati, Tuhan yang berkuasa. Wala tanharhuma, jangan sampai seorang anak membentak atau berkata yang kasar kepada ibu abah mama. Naik darah ulang. Ini wala tanharhuma. Kemudian wa qul lahuma qawlan karima. Katakanlah perkataan yang lemah lembut lagi mulia. Dan menyahut panggilannya, ujar sidin Fatimah, ngarampian Fatimah pun. Ayo Pak saud saya, Fatimah. Ini ada pura-pura kadang-kadang, tapi ini ada jurangnya di sini. Andai aku jarang dipanggil oleh ayah bundaku
aku andai abah mamaku masih hidup, lalu abah mamaku atau salah satu memanggil aku walau aku lagi sholat dan salat sunat, aku akan menjawab labbaik ya abi, labbaik ya ummi. Aku sahut dan apa lagi kada sembahyang. Kemudian yang berikutnya lagi, yakni ujar Nabi menyukai apa yang dia sukai buat dirinya sendiri. Ulun dapat apa? Martabak nyaman kada? Oh, kue martabak nyaman kayak gue banyak. Mama ada di samping rumah nih. Lalu kita menukar martabak pakai nyirup dengarnya. Martabak apa ngarannya, Bo? Pon. Istimewa martabak Arab. Ada ingat memberi mama? Ada mama ada? Ada sih di kamar. Orang sakaranakan mama. Anak yang mana saja jangan yang memakan makanan yang enak. Sepadahal ibu ada di depan matanya, ada di bari haram orang itu memakan makanan surga. Amun kalau kau memakan makanan surga, kau masuk surga. Nauzubillah ini. Anak yang mana saja yang marah kepada ibu bapaknya, maka Tuhan marah. Jadi kayak pajak sahabat mama kita jangan kita saliki akurkah kita padai kena tunggu sidin makanan kapian sudah sudah. Pian mah sudah sarapan kah? Sudah kapian mandi sudah. Apa nama pian gawe ada? Ulun mah enak kepander boleh lah. Kayak turang boleh lah. Bakar pian janji mana jangan sarik lawan ulun. Subhan. Ulun mah sedikit pang nak papander lon pian jangan lagi menunggu orang orkes. Pian uja orang lain di mana? Pun pen masih malu-malu. Orang Tuhan ajaib. Iya, anaknya nama mana pulang sama pada pengetahuan. Amin ya Rabbal. Jangan sidin makan belum, sidin paluh sampai takat ayak sidin. Belum ada duit kada dibari. Hanya padahal bukannya menurut masih hamuk pemamai. Nah, apalagi anak yang mana saja Nabi nang mau angkat tangan kayaknya nampak tampar sama Alhamdulillah amin. Ada orang mbah nampar mamanya nyalak umrah. Tapi di sini kada ada jauh di sana. Keluar. Babaya di hadapan Baitullah datang tangan ada orangnya nampar mamanya biru semua. Boleh ke kampung, ayo sampai ke biru ya tuh aku jangan hantuk di pesawat. Alhamdulillah ini padahal ditampar. Karena orangnya mana orang dada siup para tampar orang. Hanya beristighfar, hanya mengucap kulit-kulit dia menampar mama sama mama. Tampun malah mukas juara sih. Tawan orang bujuran dan menampar caknya dia orangnya ada marampot. Dan jangan ada di Banjar dan orang-orang. Siapa yang menampar abah atau mamanya, maka orang itu jangan akan dipotong tangannya. Ketika melewati titian siratal mustaqim, dipotong kakinya gugur. Nauzubillah amin. Kada-kada. Orang yang menyakiti hati abah mamanya tidak akan pernah mencium bau surga. Apalagi masuk surga, hadis diulang oleh Sayyidah Aisyah. Orang yang menyakiti hati abah mamanya sekali lagi ada mencium bau surga. Apalagi masuk surga. Sedangkan bau harum surga itu 2000 tahun belum sampai kita nih. Di sini misalnya berjalan 2000 tahun lagi hanya sampai ke surga ada mencium bau surga. Apalagi masuk surga. Mudahan kita jadi anak yang soleh. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Amin. Sama-sama angkat tangan Bu. Rabbi habli minas solihin Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sekali lagi Rabbi habli minas solihin. Ya Allah jadikan anak-anak kami semua menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya Rabbal. Tuh boy selamat ada doa kalau ibu bapak. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ujar si laki-laki ini, ayo amal ya habbu ilallah. Wahai Rasulullah, ulun hendak beramal yang paling
dicintai oleh Allah. Mau tahu ibu-ibu? Amalan yang paling besar dan paling dicintai oleh Allah menjadi orang terkemuka di dalam surga. Padahal kan ayo amali ahibbu ilallah, kasih tahu aku ya Rasulullah amalan yang paling besar pahalanya yang menyebabkan pangkat orang itu tinggi di dalam surga. Oh ya Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat yang 5 waktu di dalam waktunya. Awas kena ditinggalkan karena sembahyang gara-gara kesaruan 2 kali, ke Banjarbaru sekali, ke Kalayan sekali, datang ke rumah maghrib kari, lalu tak tinggal sholat adakan kayak orangnya di sini. Alhamdulillah. As-salatu ala waqtiha, sholat di dalam waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tepati bulan. Insyaallah. Birrul summa qala baik apalagi jadi laki-laki ini birrul walidain, hendaklah engkau menjadi penyejuk mata penenang bagi ayah bundamu dengan berbakti sekemampuanmu. Summa qala ayu, apalagi jadi laki-laki orang badak pernah Nabi sakanda hebat takun al-jihadu fisabilillah, berjihad, berperang di jalan Allah, seperti orang berperang di Palestina, mati tidak kembali ke rumah, maka orang itu mendapat pahala yang paling mulia. Ya orang yang syuhada tadi buai. Nah, ibu-ibu para jamaah yang berbahagia, anak yang mana saja yang memandang wajah ayah bundanya atau salah satu di antara keduanya dengan pandangan kasih sayang. Sidin ba mamai kadingat ampi, ujar hati kasihan mamaku Sidin, ada sumbatan. Jadi gula darah tuh tinggi, lalu sumbat ba mamai kada bisa ampi. Adakah di sini nang kaito? Ada. Kasihan mamaku, ini kurang nambah ilmu, semakin sidin ba mamai semakin dimarasi akor. Kasihan mamaku, dipandang satu kedip pandangan dengan pandangan kasih sayang, engkau mendapatkan pahala haji yang mabrur. Amin. Uja sahabat, anak memuasakan hati, mun ulun sarumah lan mama ulun pandang sidin 100 kali sehari, bagaimana balasannya? Allah suki membalas pahala bagaikan 1000 kali naik lagi dalam sehari. Amin. Untuk orang-orang besi abah mama, ulun melihat orang memberitakan tentang seseorang ulama besar di Jakarta. Siapa dia? Sayyidi Habib Quraisy. Anak-anaknya rumah berdampingan semua, biar bisa memandang wajah abah mamanya sepanjang hidupnya. Bagusnya dulu mudahan kita berjaki labih pula kawa manukarakan anak nang di kalayan dua anak barataan. Amin. Nang di pakapuran kawa nukarakan jadi anak nih kau memandang wajah abah mamanya setiap detik. Satu kedip mata bagaikan sekali haji yang mabrur. Siapa yang meninggal di dunia uya Nabi, orang yang ahli sholat, orang yang puasa, orang yang berzakat, jika berkemampuan naik haji, dia mengucap doa kalimat syahadat, berbuat taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, bakti kepada ibu bapaknya, mereka itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, akan berkumpul di satu tempat di dalam surga yang tinggi bersama nabi-nabi, wali-wali orang saleh. Amin ya rabbal. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkan kami dan golongan para nabi dan rasul dan wali-walimu dan hamba-hambamu yang soleh di dalam surga yang tinggi bersama keluarga, kakek, nenek, abah, ayah, bunda dan keluarga dan jiran tetangga kita. Amin ya Rabbal. Supaya awal kita di babarian berjanji ulun tinggali amalannya mau kamu amalkan. Rasulullah bersabda, mbak ini kami. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca zikir ini 100 kali sehari, dibukakan oleh Allah pintu rezeki yang halal dan mudah mendapatkannya. Amin. Dan orang itu mendapat hidayah untuk beramal-amal yang soleh. Amin. Dan orang itu lepas daripada siksa kubur. Amin. Dan dibukakan baginya pintu-pintu langit dan 8 pintu surga. Siap mengamalkan?
ulun sabulanan membawa doa dengan ini aja nih, biar kita beramai-ramai berdoa nyaman pada rezeki banyak. Amin. Allah, biar naik gaji sarumahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. As-Sadiqul Wa'dil Amin. Siapa? Bagi nak fotokopinya. Senang apa senang? Habis sholat dibaca ini, Allah akan bukakan pintu rezeki yang halal dan mudah mendapatkannya. Nyaman kita hendak bersedekah, nyaman kita hendak naik haji, nyaman bisa berumrah. Amin. Dan dilepaskan daripada siksa kubur dan dipersilahkan dibukakan pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa ulun sampaikan, semoga besar manfaatnya. Wa aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah segala hajat kami, hajat keluarga kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, kesalahan ibu bapa kami, kakak kami, dan seluruh saudara-saudari kami. Ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan kami di akhirat, kumpulkan kami dengan baginda Rasulullah fil dunya fil barzakh wa fil qiyamah ya arhamar rahimin. Allahumma stajib du'ana wa shfi hamdana wa rahmatana ya hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah ala tilka bi silsilatil walin nabi bi silsilatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalul zikri wal man'u la ilaha illallah.